Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada dan terima kasih buat teman-teman baru yang sudah bergabung di channel aku dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah banyak mendoakan aku dan juga channel aku semoga semakin maju dan semakin berkembang. Kok jadi mundur ya? Oke, teman-teman, hari ini temanya apa? Kita ambil dari kartu Lintrik You untuk kita jadikan tema hari ini seperti apa ya? Kita lihat apa yang akan keluar dari kartu yang saya sampel ini ya. Oke. Teman-teman semua, aku langsung buka ya seperti apa tema kita hari ini. Aku lihat di sini teman-teman ya, hubungan kamu sama dia di sini sudah berakhir ya. Jadi kita ambil tema seseorang yang sudah pergi dari kamu dan ini perasaan dia saat ini kepada kamu ya. Aku melihatnya di sini teman-teman ya, hubungan kalian sudah lama terpisah ya. Tetapi di sini aku melihat ada kartu keinginan ya. Ingin berjalan kembali, ingin tersambung kembali koneksi antara kamu dan dia. Masih ingin ada hubungan atau komunikasi saat ini dengan kamu. Aku melihat banyak ketidaknyamanan ya dalam pikiran dia, di dalam perasaannya gitu ya. Mau apapun, mau mengerjakan sesuatu yang penting sekalipun ya, yang terbayang dan terpikirkan di kepalanya, di dalam batin itu adalah namamu, kamu, wajahmu, senyummu, suaramu ya. Aku lihat di sini dia sedang galau, sedang gelisah dan sedang menghayalkan sesuatu ya di dalam kesepiannya. Pikirannya semakin kuat, semakin mencengkram dalam ke dalam ilusinya dia ya. Dia menciptakan sebuah ilusi, dia menciptakan sebuah sesuatu yang menyenangkan hati dia, batin dia, karena dia sebetulnya ingin sekali melakukan hal tersebut dengan kamu. Aku lihat di sana ada angan-angan yang begitu hebat ya. Ini datangnya dari rasa kerinduannya dia terhadap kamu. Dia pingin ya apa ya, mendekap kamu dari dekat gitu. Setiap malam dia tidak pernah bisa tidur, bahkan sampai dia menjelang pagi pun masih belum bisa istirahat. Pikirannya menerawang terus ya, dan terus terbayang tentang hal-hal yang pernah terlewati antara kamu dan dia. Sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang manis yang pernah kalian jalani. Di sini dia ingin melakukan atau mengulang kembali hal tersebut di hari ini ya, di hari-hari sekarang ini. Dia merasa kesepian, dia merasa tidak mendapatkan seseorang yang sama persis dengan kamu. Bahkan dia sulit untuk bisa menyatukan perasaan dia dengan atau membuka hati dia dengan kepada orang baru, atau dia berusaha untuk mencari orang baru. Dia tidak berniat. Bahkan aku melihatnya teman-teman di sini dia masih sangat kayak terukir dalam gitu ya, dirimu, dalam hatinya. Yang ada saat ini adalah di dalam dadanya panas sekali dan gelisah karena menahan rasa rindu kepada kamu, ingin berkomunikasi. Dan aku melihatnya di sini dia blokir kamu, kamu blokir dia. Betul kan? Jadi kalian di sini saling blokir ya. Yang satu dia mungkin merasa
kecewa, merasa sulit untuk melupakan kamu dengan memblokir nomor kamu, berharap bisa menenangkan perasaan dia dan melupakan kamu. Tetapi kenyataannya justru dia semakin hari semakin tidak stabil, cara dia berpikir ya, cara dia bekerja dalam sehari-hari, loyo gitu ya, banyak ketidakseimbangan antara istirahatnya dengan bekerja. Dia banyak bekerja, fokus untuk melupakan kamu, tetapi malam hari atau makan dia banyak berkurang ya. Dan aku lihat di sini kesehatannya memang sedang terganggu pada sulit tidur ya. Dia terserang penyakit insomnia ya. Sulit untuk tidur, banyak berhayal atau berangan-angan tentang kamu. Seseorang yang baru saja atau mungkin kalian sudah lama berpisah ya. Dan dia di sini masih memiliki niat atau mengafirmasikan keinginannya untuk bisa kembali lagi kepada kamu. Kita lihat di sini ya, bagaimana saat ini keadaan orang yang sudah berpisah darimu. Oke, guys ya. Dalam berjalannya ke depan, pemikiran dia atau pikiran dia terhadap kamu masih belum bisa hilang. Dan ini kalau sampai hari ini atau besok masih belum bisa kalian bersilaturahmi, saling tukar kabar, kemungkinan pemikiran dia atau dia memang sampai nanti ya belum bisa akan melupakan kamu. Paham ya teman-teman ya? Hari ini pembacaannya mengatakan bahwa dia tidak bisa melupakan kamu, dan besok belum bisa, dan besok belum bisa, dan nah gitu. Jadi berjalan ke depan, pemikiran dia semakin kuat memikirkan kamu. Hatinya gelisah, hatinya kayak berselisih lah dia antara pikiran dan hati ya. Semakin kuat, semakin serius ya, semakin besar rasa sayangnya kepada kamu. Meskipun saat ini hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja, bahkan tidak ada komunikasi, tetapi di sini perasaan cinta dia kuat kepada kamu. Dia masih ingin menjalin sebuah hubungan dengan kamu. Kenapa? Karena dia masih sayang sama kamu, kencang hatinya sama kamu, dan hingga hari ini perasaan itu belum berubah. Tetapi keadaannya sulit, tidak bisa ya, dia sudah banyak berubah saat ini, dia juga banyak cuek saat ini. Kenapa? Karena kamu sudah membuat dia kecewa. Nih, di sini mungkin teman-teman ada yang kurang jujur. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah punya pasangan atau sudah punya keluarga, di sini tidak pernah mengatakan kepada dia gitu cerita yang sebenarnya atau keadaan hidup kamu yang sebenarnya di lapangan atau kenyataannya seperti apa, kamu tidak memberitahu kepada dia sehingga dia menaruh hati dan berniat untuk menikahi kamu. Tetapi saat dia serius, kamu sepertinya susah sekali untuk bisa sepakat dengan keinginannya dia. Misalkan gini, tahun ini pinginnya ada pernikahan, tapi kamu kayak banyak alasan, kayak banyak ketidakpastian, banyak janji-janji sama dia gitu ya. Oh nanti aja ya bulan depan, oh nanti aja ya aku mau ketemuin orang tua dulu, sebentar aku lagi ada masalah. Kamu tidak mau cerita gitu. Padahal kamu di sini aku lihat ya, di sini hati kamu dan hati dia nih sama. Aku lihat di sini kamu sangat begitu mencintai dia. Ya, kamu sangat besar cintanya kepada dia. Gitu. Ya, dan dia juga serius kepada kamu. Orangnya dewasa, dia orangnya tidak mengekang, tidak memaksa, tetapi dia memberikan tawaran kepada kamu untuk menikah, tetapi kamu mengecewakan dia. Kamu meminta jeda atau meminta waktu di sini ya, meminta janji sama dia untuk
bla bla. Mungkin kamu punya masalah apa, kamu tidak serius, tidak mau bicara terus terang kepada dia gitu. Kalau kamu, aku lihatnya di sini kamu sudah punya pasangan, sudah punya anak gitu, tapi kamu nggak ngomong gitu loh ya. Kamu misalkan sudah berpisah dari pasangan kamu juga nggak ngomong keadaan kamu yang sebenarnya. Dan di sini dia ngajak kamu nih merit, dia udah siap dana, dia udah siap, betulan, serius, ini udah siap no, ada harta, ada uang besar, ada uang apa namanya mengalir deras gitu ya, karena niat dia untuk nikah sama kamu. Tetapi di sini kamu meminta waktu, meminta janji sama dia, berjanji gitu ya. Memang kamu sayang banget di sini, sayang sekali sama dia, meskipun tidak sejalan, sepemikiran gitu ya. Apa yang saat ini terjadi di dalam asmara kalian, dia ke kamu tuh masih sabar. Kayak ada yang nggak bener nih, kayak ada yang kurang bagus, yang diumpetin dari kamu nih, tapi dia masih sabar nih, masih sabar, pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh, padahal dia ngerti sebenarnya kamu ada masalah tapi nggak mau cerita. Dia diem aja, dia kecewa udah, makanya dia agak berubah, cuek, tidak terlalu peduli, karena dia ngerasa kamu menyimpan sesuatu dari dia, dan dia di situ nggak mau ngomong dia di sini ya, susah untuk bicara karena dia tahu kayaknya kamu ada something, dan dia ngerasa kamu punya orang lain selain dia. Nih, dia nggak tahu kalau kamu sudah menikah, tapi dia ngerasa kamu punya pasangan selain dia. Nih, nanti dia kecewa disangkanya berkhianat, tapi di situ dia masih sabar, masih diam. Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Karena dia sayang sama kamu. Ya, dia sayang dan dia tidak mau kehilangan kamu di sini. Dalam hubungan ini dia serius, tidak main-main dengan kamu, makanya dia orangnya nggak mutusin sembarangan gitu ya, nggak cari orang pengganti atau apa, enggak, dia nggak ada pikiran ke sana, dia pinginnya kamu aja. Tetapi situasinya saat ini semakin hari semakin nggak yakin di hati dia, timbullah perasaan marah, jengkel, kesal terhadap kamu. Bener nggak? Marah nggak belakangan ini? Dia sangat marah banget. Dia tahu sekarang ternyata kamu sudah punya pasangan, udah punya anak. Di sini dia marah banget, kecewa sekali dia, betul-betul sangat kecewa. Tetapi karena dia cinta, ya, karena dia cinta, dia kembali kepadamu, tapi tidak lagi sebaik atau sedekat dulu. Tidak, ya. Dia kembali kepada kamu, tapi tidak sedekat dulu gitu. Kenapa? Karena di sini ribut terus ya, semakin ke depan semakin ke sini, kalau ngomong pasti ngobrolnya ribut, panas terus, baunya jengkel terus dia suka mancing-mancing, pengen tahu sebenarnya ada apa sih, ada masalah apa, tapi kamu tetap menutupi apa yang ada ya, karena kamu juga sebenarnya sayang dan cinta mati sama dia, takut kehilangan dia ya, takut. Tapi karena sering apa ya, karena dia pemikirannya udah jelek ya, sudah rusak gitu loh, bahwasannya dia taunya kamu sudah punya pasangan dan kamu mengkhianati dia, kamu mengecewakan dia, pada akhirnya dia meninggalkan kamu di sini. Kalian sama-sama pergi sih nih ya, tidak seperti apa yang diharapkan dia, tidak seperti apa yang diinginkan, tidak seperti apa yang diplanningkan terjadi semua ya di pertengahan atau di perjalanan ini selama 3 tahun atau 4 tahun ini ya. Ternyata kamu menyembunyikan sesuatu, kamu sudah memiliki pasangan dan di sini dia menjauh dari kamu. Ya. Berjalannya cinta ini, dia emang sangat begitu mencintai kamu. Ya, karena dia di sini ada keseriusan dalam sebuah hubungan asmara ini, dia punya sikap yang serius sama kamu, tidak main-main. Tetapi semua yang tidak baik, perkataan atau sesuatu yang kebohongan lah ya yang kamu sembunyikan ini, membuat dia jengkel, kesal, dan pingin pergi menjauh. Akhirnya kalian saat ini ada jarak jalan, paham nggak? Ada jarak jalan. Kamu maunya ketemu lagi sama dia, berbareng gitu jalan ya, terus pinginnya nggak mau kehilangan dia, tapi kamu juga nggak ngelepas pasangan kamu. Dan dia di sini eh,
menunggu kamu, setia dengan kamu gitu. Tetapi jalannya beda. Dia maunya nikah nih setahun ini, tapi kamu di sini belum mau. Gitu. Maunya pacaran aja terus, belum ada kesepakatan untuk menikah. Gitu. Ya. Dia di sini masih kepingin, teman-teman. Dia di sini liatin. Dia sayang banget sama kamu di sini. Tuh. Dia nggak mau ninggalin kamu. Meskipun sekarang sudah ketahuan ya kamu siapa, kamu bagaimana, justru perasaannya semakin besar sama kamu. Kalau terjadi sesuatu sama kamu, dia yang paling sangat gelisah dan was-was hatinya gitu loh. Makanya dia selalu menjaga kamu dari jauh ya. Saat ini kalian sudah sangat jauh. Berbeda jalan, sudah ada jarak jalan. Dia maunya nikah, kamu maunya ya stay aja terus jadi pacaran gitu. Ya. Kamu gak peduli dia mau punya pasangan lagi atau gimana, yang penting dia sama kamu tetap bersama, tapi dia maunya menikah gitu. Oke, kita lihat ya bagaimana saat ini setelah tahu kamu memiliki pasangan. Bagaimana dengan dia setelah tahu kamu sudah punya pasangan? Teman-teman, di sini aku lihat dia ada partner ya, partner kerja yang deket banget sama dia. Ya. Jadi ada orang baru dalam sebuah tempat pekerjaan yang merubah sikap dia saat ini. Ya. Jadi dia nggak effort ke kamu, nggak usaha ngejar kamu, nggak usaha narik kamu, nggak usaha buat menyelesaikan masalah. Kalau memang kamu sudah punya pasangan, kamu pengennya diobrolin biar dia tahu, biar dia nggak kaget. Tapi dianya ini juga sulit untuk diajak komunikasi karena dia sendiri yang kayak jaga jarak dengan kamu. Dan dia saat ini memang sedang ada orang yang deketin dia, tapi di situ juga dia nggak mau dengan orang tersebut karena hati dia masih kesel sama kamu. Dan dia juga di sini nggak berniat untuk mencari pengganti, tapi ada penggoda yang mendekati dia, tapi dia tidak merespon. Nih, sikap dia cuek, tidak merespon. Ya, tidak merespon dia. Oke, teman-teman, di sini aku lihat juga orang tersebut juga kalau aku lihat ini yang godanya ini sayang banget sih sebenarnya sama orang yang sudah kamu tinggal ya. Dalam sebuah hubungan dengan orang kedua baru dalam sebuah tempat pekerjaan ya, sikap dia saat ini kepada semua orang atau di sekelilingnya itu dia berubah jadi orang pendiam, jadi orang yang cuek gitu ya. Dan dia juga dengan orang baru tersebut atau orang yang menyukai dia jaga jarak dan dia tidak mendekati orang tersebut. Kenapa? Karena dia saat ini sedang kecewa perasaannya, hatinya terhadap kamu. Di sini aku melihat dia masih tetap kepingin ada jalan lagi sama kamu karena perasaan dia masih sayang banget meskipun dia udah tahu kamu saat ini sudah punya pasangan. Tetapi dia tidak bisa melakukannya ya, pergerakan itu. Pinginnya kamu yang usaha ke dia. Dia nggak mau ngedeketin kamu, tapi maunya kamulah yang harus mendekat ke dia. Paham nggak teman-teman? Di sini di kartu terakhir ya, ada kartu terakhir di sini dalam sebuah hubungan keluarga ya, berjalannya saat ini karena kamu sudah punya keluarga, makanya dia memilih untuk pergi dari kamu ya. Karena sudah berkeluarga, memilih pergi dari kamu. Karena apa? Karena posisinya bingung ya, jalannya banyak himpitan
jalannya nggak bisa sesuai dengan target, keinginan dan harapan dia. Dia maunya terusan deket-deket kamu karena dia tipe orang yang sangat suka physical touch, ngerti nggak? Jadi pengennya ketemu aja sama kamu. Nah, jadi bingung nih, gara-gara kamu sudah punya pasangan dan sudah punya anak di sini, dia kan membutuhkan kamu terus nih ya. Jadi pusing gitu, daripada selalu bermasalah dan kalian tuh ribut aja, pada akhirnya ribut melulu ya dalam komunikasi. Akhirnya saat ini dia menjauh dari kamu. Dan di sini hati-hati teman-teman ya. Aku juga lihatnya di sini teman lama dia juga ada yang suka sama dia, masih sayang sama orang ini. Ya, yang udah berpisah, ada orang baru, ada orang lama ya, atau kawannya dia yang deket sama dia juga suka sama dia. Jadi sebenarnya orang yang sedang kamu jauhi ini atau sudah berpisah ini, orangnya banyak banget disukai orang, dicintai orang, tapi dianya sukanya ke kamu. Tuh, sukanya ke kamu. Meskipun sama kamu sering ribut, berselisih paham apa aja ya, mau salah sampai hal asmara, sampai keuangan, pekerjaan tuh kalian tuh udah bagaikan suami istri gitu loh, ngerti nggak? Jadi senyaman itu dia sama kamu gitu. Semua semua hal selalu dibahas kalian berdua nih. Ya, saat ini dia memang sedang marah banget sama kamu, sangat marah banget, pikiran dia panas ya. Hati dia benar-benar tidak terima dengan semua kenyataan yang baru saja dia tahu gitu ya, dari dirinya sendiri mencari tahu, atau dari kamu gelagatnya udah ketangkap sama dia ya. Tapi perasaan dia tetap masih kuat ke kamu, semakin lama semakin kuat cintanya, tapi dia nggak bisa karena kamu sudah punya pasangan di sini. Ya, dia banyak yang ngejar, banyak yang sayang, nawarin perasaan ke dia, tapi dianya fokusnya ke kamu di sini. Meskipun saat ini lagi ribut besar, dia nggak pernah mau ninggalin kamu. Gitu teman-teman ya. Dia memang berpisah gitu, maksudnya jaga jarak dengan kamu. Ya, supaya kamu kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada masalah. Makanya dia jaga jarak, tapi sebenarnya semakin lama semakin nggak bisa dia ngelupain kamu. Hatinya panas, gelisah, kangen gitu loh ya. Di sini kalau berdampingan dengan ini tuh kayak kangen banget gitu lah ya. Dan ini aku ngelihat teman-teman, apa ya, kalau aku ini sangat lama loh, maksudnya ini ke jenjang yang lebih, apa ya, semakin hari tuh semakin sulit dia untuk jauh sama kamu, tapi memang kamu dan dia nggak bersatu, berpisah, tetapi pikiran dia nggak bisa lepas dari kamu gitu nih, mikirinnya kamu, di hatinya juga ada kamu, tapi memang kalian berdua lepas, berpisah gitu, karena dia nggak mau ngerusak ya rumah tangga kamu, tapi yang dia hayalin, yang dia afirmasikan tiap hari adalah kamu gitu. Kita lihat di kedepannya seperti apa. Kalau aku lihat gini, ini masih dengan sesuai pembacaan ya, bahwasannya memang tidak bisa bergerak ke arah pernikahan sebab kamu memiliki pasangan atau sudah punya anak ya, dan dia tidak bisa melupakan kamu, dan ini sangat lama sekali dia sembuh dari sakit hatinya, dari mengikhlaskan pergi dari kamu ya. Dia akan terus membayang-bayangi kamu, tapi tidak merusak kamu, tanpa komunikasi, tanpa bertemu, tapi dia hanya memantau kamu dari jauh, hanya melihat kamu keadaannya seperti apa, karena meskipun berpisah, tapi kalau ada apa-apa sama kamu dia masih sering khawatir gitu ya. Dan di sini aku melihatnya kalian tidak bisa bersatu, tidak bisa bersama karena memang kamu sudah punya anak ya. Jadi di sini kamu sedang mempertahankan anak tersebut, dan mungkin kamu perasaannya kepada pasangan tidak sebegitu hebat besar cintanya terhadap orang yang saat ini sudah kamu jauh ya. Dan dia juga tidak bisa, apa ya, mengambil resiko untuk merusak rumah tanggamu. Jadi dia memilih untuk bukan mengikhlaskan ya, tapi
tidak mengatakan apa-apa gitu, karena dia memang belum bisa dan belum sembuh, karena dia juga sakit hati banget melupakan kamu ya. Belum akan bisa dia melupakan kamu, terus aja hatinya kepikiran dan panas membara karena rasa cinta yang tidak terbalas atau tidak bisa bersatu, begitu ya teman-teman semuanya. Kalau kangennya luar biasa ini ya, orang ini sakit loh, secara kejiwaannya udah bener-bener sulit untuk sembuh, tapi dia ini orang hebat ya, ada orang yang tinggi spiritualnya sehingga dia mampu menyerap energi-energi baik dari pengalaman-pengalaman orang lain. Terus pengalaman dia diambil untuk dijadikan obat penyembuh hati dia. Tapi dia tidak mencari pengganti meskipun banyak yang mencintai, banyak yang menawarkan. Seperti tadi pada kartunya ya, dia tidak menerima orang baru dan juga orang lama atau teman lamanya yang sudah mencintai dia sejak lama juga dia tidak ke arah sana gitu ya, dia tetap fokus ke kamu ya, karena memang aneh ya, kalau sudah cinta tuh susah loh bener-bener dilupainnya. Ini orang sakit nih teman-teman secara raganya, karena dia hampir tiap malam nggak bisa tidur ya, dan dia sedang banyak belajar dari apa ya, kalau aku lihat kan orang spiritual tadi ada kartu itunya keluar lebih awal, dan melihat dia akan lebih cepat pulih gitu ya, cepat bagus gitu hatinya, pikirannya, karena walau bagaimanapun dia sudah paham dan mengerti apa yang namanya takdir ya. Kalau bukan takdirmu maka dia tidak akan pernah melewatimu gitu. Kalau dia sudah takdir maka masalah itu akan lewat kepadamu ya. Meskipun sudah berhati-hati, sudah banyak berdoa, tapi memang kalau dalam tulisan suratan takdirmu sudah akan berjumpa dengan begini, pasti ya akan berjumpa ya. Yang jelas yang penting tidak jauh dari Tuhan, karena apa, kita bisa selamatnya lebih cepat, sembuhnya lebih cepat, agar kita tidak terlalu terpuruk ya, berlarut-larut dalam kesedihan karena sulit untuk mendapatkan hak apa ya, milik orang lain tuh nggak mudah gitu untuk diambil, bahkan belum tentu bahagia. Jadi berpikir yang baik-baik aja dulu ya. Kalau jodoh kan memang di tangan Tuhan ya. Kalau kitanya sudah ngerti, sudah paham bagaimana nanti ke depannya terus masih dipaksain, itu juga apa ya, akan menyesal gitu. Tapi yang aku lihat di sini dia memang siap sih ya, siap gitu, mau dijadikan mau seperti apa, terus mau dijadikan gimana gitu. Dia udah siap sih sebenarnya, siap aja gitu ya. Bahkan mungkin sebulan sekali diketemuin juga dia siap aja, karena aku lihat tadi orangnya juga punya pemikiran yang matang ya gitu, mencintai kamu. Dan setelah dia tahu kamu memiliki pasangan, dia tuh pura-pura untuk tidak tahu atau nggak mau tahu gitu ya, dan akhirnya dia tahu bagaimana cerita hidup kamu ya. Dia orang yang pandai mencari uh, apa namanya, pengganti, namun dia tidak melakukan hal itu karena cinta mati sama kamu ya. Ini kalau aku lihat mungkin sampai tua dia cintanya udah habisnya di kamu. Serius, tadi kartunya begitu. Aku lihat kan kartu terakhirnya ada orang baru dekat ya, dan orang teman lama dekat, tapi sama dia dijauhin atau jaga jarak, diputus gitu, diputus itunya apa, koneksinya. Keren kan? Ada orang kayak gini loh, tapi memang bukan milikmu, bukan untukmu, bukan takdir jodohmu. Maka doakan dia ya, semoga dia dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun, dilancarkan rezekinya dan usahanya ya. Segitu aja kamu harus berdoain dia supaya kamunya tenang, tentram, damai, ikhlas hatinya, dan dia pun mendapat kesembuhan lebih cepat ya. Dan jangan cemburu kalau ada pengganti, tapi pasti cemburu kamu karena aku lihat kamu sayang banget sama dia. Kita lihat kartu tarotnya yuk. Oke, teman-teman semuanya, emang apa ya, emang dosa gitu ya, emang dosa. Oke, kita lihat di sini ya, bagaimana perasaan kamu ke dia ya saat ini. Bagaimana perasaan kamu ke dia saat ini.
Oke, kamu juga sedih sih sebenarnya di sini ya. Karena sebetulnya kamu juga ngarepin dia banget jadi pasangan kamu dan kamu selalu ngikutin dia ya. Kamu tahu kabar dia lagi kurang baik, lagi kurang sehat, atau kamu juga dia lagi kurang seimbang keadaan keuangan, pekerjaan dan segala macam. Mungkin ya, ini mungkin. Tapi karena ini kan kartunya yang keluar, kalau teman-teman ada yang bilang gini, maaf ya, saya keuangannya baik-baik aja tuh, nggak rasionate. Ini loh kartunya yang keluar, lihat G ya. Orangnya sedih gitu loh ya, karena ada banyak kesusahan, sedang merasa kedinginan, merasa dalam kelelahan secara batin gitu ya, tentang masalah apa ya, keuangan, kesehatan dia, ya, terus hati dia yang hampa, hati dia yang dingin, tanpa kabar, tanpa kepedulian, tanpa ada orang yang perhatian gitu. Dia kesakitan secara batin gitu. Dan ini digambarkan oleh Five of Pentacles, finansial. Finansial dia pun dalam keadaan kurang baik, tetapi di sini dia mampu bertahan dan berjalan. Karena apa? Karena ada dorongan dalam hatinya untuk terus apa ya, berproses menjadi orang yang kuat gitu. Kalau di sini ada dead pasti ya kamu apa ya namanya, kesusahan dalam himpitan ekonomi. Tapi kan di sini kamu masih bisa berjalan, artinya bahwa kamu tuh masih bisa up gitu, walaupun nggak ada sama sekali, bahkan tidak menghasilkan besar, tapi ada gitu, mengalir setiap harinya gitu loh ya. Nggak, bukan miskin, bukan susah, bukan, tapi ada setiap hari, namun bukan orang yang di apa ya, seperti terlihat gaya orang berada gitu, gaya orang bermateri gitu loh ya. Tapi mungkin kamu adalah orang yang sederhana gitu loh ya, orang yang sederhana, orang yang tidak menampakkan kelebihan apa yang kamu miliki. Aku mau bilang apa ya, teman-teman pasti nggak terima kalau aku bilang kalian bukan orang yang atau tidak baik-baik saja keuangannya, kamu nggak akan terima dan kamu pasti akan marah. Tapi di sini kartu yang keluar adalah perasaan kamu saat ini ke dia, merasa susah ya, merasa kesepian, merasa apa ya, kamu menginginkan atau membutuhkan perhatian dari dia, dekapan dari dia, kehangatan dari dia. Tapi di sini sulit untuk bisa kamu dapatkan. Karena apa? Ya, karena itu tadi aku lihat ada jarak jalan di antara kamu dan dia, ya. Nggak bisa, coba di sini gandengan gitu kan. Di sini ada Eight of Pentacles. Gimana perasaan kamu ke dia? Aku lihat di sini kamu berusaha untuk fokus pada kehidupanmu saat ini, ya. Tapi di lain sisi kamu juga selalu teringat dengan dia, selalu terkenang dengan apapun yang pernah kalian lakukan bersama. Ini yang membuat kamu kepada dia tidak bisa juga melupakan dia, bahkan ingin apa ya, seperti benar-benar ingin meninggalkan dia pun kamu di sini masih sering cari tahu, masih sering cari kabar dia, karena aku lihat cintamu begitu besar sama dia dan kamu sama dia udah lama banget ngejalin hubungan ya. Kalau bukan cinta yang lama nggak mungkin kayak gini. Tapi kebanyakan orang-orang yang pacarannya lama itu kasihan ya, pasti ada something itu di belakangnya, apakah itu tidak berjodoh atau memang ada milik orang, jadi susah ya. Di sini perasaan kamu gundah gulana ya, kamu masih tetap dengan keyakinan kamu dan besar banget rasa cinta kamu ke dia. Ini yang membuat kamu juga sulit untuk melupakan dia ya. Dan di sini kamu pura-pura tidak butuh dia. Oke, ada King of Swords ya. Kamu mempertahankan harga diri kamu gitu. Harga diri kamu sudah memiliki pasangan, jadi kamu tidak bisa semena-mena atau bisa menjumpai dia dengan permintaannya dia gitu ya. Lalu di sini ada As of Swords. Pikiran kamu saat ini berubah, sudah sangat berubah saat ini di hubungan ini. Makanya kamu sama dia selalu berbeda pendapat dan sering bertengkar ya. Sering berbeda pendapat, tidak pernah satu pendapatnya, nggak pernah sama, nggak sepemikiran. Dan di sini juga sudah kamu sering berantem sama dia ya, sering berselisih, pokoknya nggak pernah akur. Dan tetap kalau lagi marahan, kalau lagi bertengkar, yang merayu tuh kamu ya, yang ngerayu tuh kamu, yang ngehubungin tuh kamu. Kenapa kamu begitu? Ya karena kamu sayang dia.
Dan di sini aku percaya kamu sangat nyaman dengan dia ya. Meskipun kamu tidak pernah bisa bersama, tetapi kamu merasa bahagia karena apa ya? Karena merasa dia udah menjadi milik kamu gitu. Di sini aku lihat juga ada Queen of Wands, dimana kamu sangat bergairah ke dia. Jadi kamu tuh memang gairahnya untuk di apa ya? Eh memang 11-12 dia begitu ke kamu, kamu juga begitu. Tetapi memang keadaannya kurang bagus ya, kurang baik. Kalian jatuh cinta di saat waktu yang tidak tepat gitu loh. Kamu mencintai dia, kamu ingin hidup bersama dengan dia, tapi tidak bisa kamu lewati bersama dengan dia karena halangannya adalah pasangan kamu nih. Ya, ada Knight of Cups. Perasaan tuh masih besar terhadap dia karena kamu juga udah ngerasa nyaman sama dia. Meskipun saat ini kamu sudah berpisah dan saling tidak komunikasi, tapi kamu selalu perhatian sama dia dan kamu selalu saja tidak pernah lepas memantau dia. Ya, dia mau dengan siapa, mau deket sama siapa. Sekarang kamu mungkin tidak begitu marah, tidak begitu cemburuan, tetapi di sini kamu selalu peduli dan kamu selalu mengingatkan kepada hal-hal yang baik agar dia tidak salah jalan. Kamu selalu memantau dia dari jauh, tapi kamu juga selalu mengingatkan kepada hal-hal yang mungkin kiranya dia salah dalam mengambil keputusan, dan itu selalu kamu lakukan, ya. Nih, dan kamu selalu melakukan gitu. Dan aku lihat juga di sini kalian kan sama-sama sudah berpisah ya, tetapi di sini aku melihatnya dia masih sering pantau kamu, kamu juga demikian ya. Kalian berdua sama-sama masih kuat, masih erat ya. Kalau bisa dilihat itu lopenya nggak ada pecahan ya, karena ngerasa banget di sini ada kedamaian ya saat kalian saling berpisah. Justru ada kedamaian, ada apa ya, em, merasa tenang kamu ya, merasa tenang karena kamu tidak lagi harus bersembunyi di belakang pasangan kamu. Bahkan dia juga seperti itu ya, karena dia udah ngerti, udah tahu kamu punya pasangan, makanya dia cuma bisa mengagumi kamu gitu ya, tanpa meminta pertemuan ataupun lebih, tapi dia hanya bisa mengagumi kamu saat ini ya. Dan ini yang dia lakukan saat ini, menjauh dari kamu. Dan kamu juga saat ini merasa nyaman karena merasa ini adalah yang terbaik, dan kamu selama bertahun-tahun sangat takut ya menyembunyikan ini, dan akhirnya kamu lepas dari rasa kegelisahan kamu dan kamu terlepas dari kegalauan kamu, ketakutan kamu. Pada akhirnya kamu selamat di sini. Kamu lepas dari beban yang selama ini kamu sembunyikan. Dan kedepannya kalian memang berdua saling berpisah, tetapi tuh kan berpisah ya teman-teman ya, energinya ya ribu, tetapi nggak bakalan putus. Tuh lihat G ya, nggak akan, dia pasti kalian komunikasi terus. Dalam keadaan sulit kamu akan bantu, atau dia juga seperti itu ke kamu. Mungkin nggak ada effort katanya, dia nggak cari usaha, padahal kamu sayang banget ke dia karena kamu udah punya pasangan ya, dia nggak mungkin mau tarik kamu. Tapi di sini dia selalu peduli kamu dan kamu juga begitu. Ya, seperti itu teman-teman semuanya energi dari Taurus nih. Ada Virgo, Capricorn, ada Libra, Scorpio, ada Leo lagi, ada Virgo, Leo, Pisces, Cancer, Taurus, Aries ya, Gemini, Aries, dan Capricorn. Wow, ini energi orang-orang yang punya gairah seksnya gede-gede ya. Makanya kamu ketemu sama pasangan kamu yang seperti ini, yang sudah punya pasangan gitu ya. Ya loh nih, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, ada Scorpio ya. Leo tuh kan, Aries, Pisces. Oke teman-teman semuanya, kita lihat ya saat ini inisial yang ada dalam pembacaan kita hari ini. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau aku suguhin dengan tertawa.
Dan mohon maaf juga kalau di sini ini bukan pembacaan ledek ya, enggak, tetapi kita harus masukkan sesuatu yang apa ya, yang bisa memutus hal negatif yang ada di dalam pembacaan ini. Kalau nggak dipakein candaan atau tawan gitu juga nanti kita kena ininya, radiasinya asik. Kena paparannya gitu loh. Gitu kan, ini adalah suatu usaha buat aku, jadi biar kita apa ya, pokoknya nggak buru apa ya, nggak sedih aja gitu loh. Maaf ya kalau memang kurang suka, tapi begini biar kalian tidak terfokus dalam kesedihan. Kalau kamu cinta sama dia, ya kejar terus gitu. Aku sih kasih sarannya gitu ya, kejar terus, pepet terus, apapun yang terjadi itu urusan yang di atas ya, tapi kamu harus tanggung resikonya gitu, dan kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu mencintai orang yang sudah memiliki pasangan, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu cinta, ya kejar terus, pepet terus sampai dapat. Setelah itu kamu harus bertanggung jawab penuh gitu loh. Jangan sengsarakan, jangan kecewakan. Ya, seperti itu. Takdir kehidupan memang milik Tuhan, ya. Tetapi kalau tidak bertakdir, kamu juga tidak mungkin berjumpa dengan masalah seperti ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semua teman-teman ya. Dalam tema seseorang ini yang sudah jauh dari kamu, masih memikirkan kamu, mencintai kamu, dan belum memiliki orang baru atau tidak cari yang lain ya. Terima kasih. Dadah semuanya.